Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari berbagai pulau, suku, budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya merupakan salah satu warisan yang harus kita jaga. Kabupaten Sukabumi merupakan daerah yang penuh dengan warisan budaya. Salah satu warisan budaya yang saat ini kita kenal yaitu Golok Cibatu. Bering eta. Bering, bahanna bering. Golok dikenal sebagai senjata tradisional yang eksotis. Ditempa hingga membentuk lekukan ikonik sebuah golok. Seiring berjalannya waktu, golok menjadi bagian dari budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Itu aja selap orang tua bikin bilah gimana supaya bilah tangguh, kuat, tapi nggak lemah lah istilahnya. Eta bering eta. Bering, Bahanna bering. jangan. Kalau di dunia bilah dari kecil saya udah bergelut melihat ilmu-ilmu dari orang tua gitu, turun temurun. Soalnya saya dari kecil sampai sekarang dibesarin hasil kerjaan. Ya bikin bilah orang tua tuh, makanya saya nggak takut. Ya, saya ngerjain bilah nenek moyang saya juga dibesarin hasil kerjaan itu. Apalagi saya punya cita-cita melestarikan ciri khas daerah kelahiran kita di sini gitu. Baja selap asal usulnya menyatukan bahan yang kadar karbon rendah sama karbon tinggi, kata orang tua tuh yang lemah sama yang kuat disatuin supaya menghasilkan bilah tangguh. Itu dari filosofinya di alam tuh semua udah dipasang-pasangin, yang ceweknya yang lakinya gitu, yang lemah sama yang kuat itu hasil filosofi dari ajaran gitu. Itu aja selap orang tua bikin bilah gimana supaya bilah tangguh. Jadi menghasilkan bilah tangguh, kuat tapi keras tapi nggak getas. Itu. Jadi ngajikeun kadar karbon rendah jeung karbon Cara membuat baja selap kita harus tahu dulu mana baja yang berkadar karbon tinggi, mana berkadar karbon rendah, nyatuin supaya hasilnya bagus. Kalau kualitasnya saya udah nggak diragukan lagi, soalnya orang tua udah coba
mungkin udah ratusan tahun itu pakakas atau golok pisau dipakai kerja, pakai bertani, ya istilahnya dipakai untuk jalankan kehidupan. Keterampilan membuat baja selap atau pamor diturunkan leluhur kepada yang berprofesi sebagai pandai besi, yang saat ini sangat jarang sekali ditemukan di desa Cibatu. Selap itu sendiri merupakan proses penyelapan baja ke dalam lapisan besi di dalamnya. Ya prosesnya kan kalau baja selap, baja yang kadar karbon tingginya harus di tengah, yang kadar karbon rendahnya di luar. Jadi baja kadar karbon tinggi diapit sama yang kadar karbon lemah, supaya yang nahan kadar karbon rendah itu ditahan sama yang karbon rendah, diapit lah. Jadi menghasilkan kekuatan. Itu kan kalau bilah ditebas, itu getarannya kuat. Makanya itu diredam sama yang kadar karbon rendah. Jadi hasilnya keras tapi nggak getas. Itu kelebihannya baja selap gitu. Nah ini salah satunya golok yang dibikin di sini di Cibatu, namanya Salam Nunggal, tapi ukurannya panjang nyampe 50 cm. Ini bajanya baja selap tuh. Baja selap, kalau yang dulu mah baja selap ngampar, soalnya baja intinya nyampe ke punggung. Ke punggung tuh. Di depan kelihatan, di belakang di punggung juga kelihatan. Ini digagang. Gagang ini ceker kidang. Ceker kidang mengandung filosofi. Ini golok pemburu. Kalau kidang kan kijang, ya kalau rusak kalau dibilang itu nggak disimbolkan badannya, kakinya doang bisa jadi simbol. Larinya cepat, istilahnya pendengarannya, penglihatannya itu disimbolkan dari itu gitu. Bedog di Cibatu disebutnya bedog gitu. Bedog itu mengandung arti nama kesatuan. Ada handel, perah, ada bilah, ada gado, ada simpai, ada sopal, ada simut meting, ada aksesorisnya. Itu kan mengandung filosofi gitu. Jadi dari bedog Cibatu itu mengandung filosofi semuanya. Kayak ini ceker kidang menandakan bedog pemburu, moro musuh atau moro ya hewan di hutan lah. Kalau dulu buat perang lah gitu. Kalau sekarang mah udah nggak perang musuh lagi lah. Nah ini kan gado itu untuk melindungi ketajaman bilah gitu. Kalau simut meting filosofinya ya simut meting dia tempatnya golok tuh, keluarnya golok harus berhenti kayak simut meting gitu. Jadi belalangin bahasa Sunda nama. Jadi bahasa Indonesia nak. Jadi ada mengandung filosofi semuanya gitu. Jadi bedog kalau di Sunda mah di Cibatu bedog. Bedog itu mah bahasa Arab badagu. Nah ini salah satu proses baja selap. Saya ini kan kebanyakan baja lipat. Kalau saya kan hampir melestarikan baja yang udah nggak ada. Jadi baja nyampe ke punggung. Jadi baja ya kalau dulu mah dibilang baja ngampar, selap ngampar. Jadi bajanya nyampe ke punggung. Selain di tajam, di punggung juga kelihatan kayak golok tadi gitu. Nah ini
Ya istilahnya besi, baja kadar karbon rendah, karbon tinggi, karbon rendah lagi gitu. Cuma segitu sih kalau baja slab sekali proses. Beda sama Damaskus gitu. Ada pengerjaan khusus lah. Dibilang punah sih enggak, ada tapi enggak banyak lah. Jadi hampir ke ketiban sama bilah-bilah impor atau baja-baja impor. Jadi makanya saya mempertahankan baja slab tuh ya buat mempertahankan budaya dan tradisi orang tua dah. Seingat saya dari nenek moyang turun-temurun udah baja slab udah ada gitu. Tantangan bikin baja slab tuh yang sekarang sumber daya manusianya ya pekerjaannya udah nggak mau capek, mungkin kendalanya di pengerjaannya lah, harus nambah mesin alat bantu gitu. Soalnya kalau sekarang kan orangnya pada nggak mau capek, itu risikonya. Jadi susah cari partner buat pengerjaannya gitu. Kakas orang tua yang udah kerasa ketangguhannya saya akan lestarikan sampai ya saya ada lah, turun temurun saya akan lestarikan gitu supaya ini bilah jangan musnah gitu. Makanya saya juga sampai sekarang orang lain rame di bilah-bilah impor atau modern, saya tetap mendiriin bilah-bilah nenek moyang gitu. Istilahnya ilmu nenek moyang tuh jangan sampai musnah. Kita jangan lupakan akan sejarah kita tuh dari mana. Saya tuh kan istilahnya nggak ada saya kalau nggak ada orang tua gitu. Makanya kita itu dari mana, bilah juga sama gitu. Nggak ada bilah sekarang kalau nggak ada bilah dulu gitu. Jadi inti nama melestariin, cobalah anak muda lihat kita tuh dari mana gitu. Jangan lupakan akan sejarah, mau dibilah, mau di ya unsur yang lainnya lah gitu. Jadi ya kalau kita melestarikan siapa lagi gitu. Makanya coba anak muda lihat akan sejarah kita tuh dari mana gitu. Makanya jangan lupakan akan sejarah. Itu kan kita dibesarkan hasil kerjaan ya bilah-bilah orang tua lah. Maka kita istilah harus lihat, maka kita harus melestarikan ya intinya jangan sampai musnah, jangan cibatu, istilahnya jangan tinggal nama. Kasihan anak cucu kita yang mau tinggal di sini tinggal nama. Jadi melestarikan budaya-budaya, ciri-ciri khasnya daerah Cibatu gitu. Setiap golok mempunyai filosofi yang berbeda-beda, baik dari fungsi maupun keindahannya. Golok Cibatu mempunyai ciri khas tersendiri, namun orang lain sudah tidak peduli, yaitu menggunakan bahan baja selap dengan model sarung simpai kuningan.
Upami diemut kadinya sepuh teh kapungker di dia di ka jalan raya teh aya 48 jalmi pengrajin sepuh teh nu terus aya hiji 48 teh termasuk Pak Haji. Seueur anu aya ge anu nya nu sepuh mah sarae kitu ngadamel barangna, ngadamel tukang bedog, tukang garpu. Nu damel teh kamari mah seueuran ayeuna mah kantun opatan. Udah generasi keberapa Pak Haji, udah dari turun-temurun, udah dari kecil Pak Haji. Termasuk kalau generasi mah perkiraan mah Pak Haji, perkiraan ini dari ketujuh Pak Haji. Kalau dari nenek moyang mah. Kalau Pak Haji menetap gini mah sesudah meninggal orang tua tahun 85. Sebelumnya masih ada orang tua juga masih ngegeluti. Cuman menetap begini mah dari 85 ke sini. Udah 85 meninggal, Bapak jadi Pak Haji menetap begini. Ya itu memang harus, itu namanya peninggalan, harus dilestarikan. Cuman hampir punah sekarang ini. Iya, aslinya pekerjaan Cibatu yaitu baja selap. Baja selap itu antara besi dilipat, masukin baja di tengah, disatukan. Jangan sampai putus pelestarian ini, pelestari budaya ini jangan sampai diputuskan. Perkenalkan, nama saya Asep Ridwan, biasa disapa dengan Kang Arin. Saya tinggal di Desa Cibatu, RT 7 RW 9 tepatnya. Di sini saya sebagai penjual golok-golok Cibatu ya. Saya punya toko kecil-kecilan di pinggir jalan raya. Toko saya namanya Perkakas Cibatu. Yang paling laku tentunya tiap tahun ada musimnya tuh golok sembelih atau golok keperluan untuk kurban. Nah, tapi yang tiap hari laku itu ada seperti golok-golok kerja ya. Golok kerja kalau di Cibatu itu banyak motifnya. Golok salam nunggal, paut sintung, sebok iwung, nah, seperti itu. Kalau baja slap itu terkenalnya sebenarnya di luar itu disebutnya golok para kiai ya. Jadi orang-orang yang dari luar tuh, yang dari Bogor, yang dari Bekasi, yang dari daerah, pokoknya daerah luar daerah Sukabumi nyebutnya golok Cibatu, golok para kiai. Jadi kebanyakan yang tahu golok baja slap itu para sepuh-sepuh. Nah, kalau Cibatu itu emang khasnya baja slap ya. Baja slap dengan core yang high carbon. Menurut saya baja slap itu wajib dilestarikan ya, karena itu benar-benar baja olahan tradisional khas ya, produk lokal. Kalau sekarang kan banyak sekali itu baja-baja yang modern. Jadi untuk zaman sekarang tuh anak-anak muda makernya itu udah modern, beli bajanya dari luar karena pengen bajanya full haben atau full sepuh dari mata sampai punggung. Kalau orang tua zaman dulu itu udah pinter-pinter. Sebelum ada baja-baja modern itu, dulu orang-orang tua dulu tuh ngakalinya kalau pengen ngehasilin baja full dari mata sampai punggung
punggung itu gimana caranya dia diakalin. Dengan cara diselapin itu dia core-nya di tengah dilapisin sama besi. Jadi dia sepuhannya bisa full dari mata sampai punggung. Jadi orang tua zaman dulu itu lebih pintar-pintar dari kita ya. Untuk proses baja slap itu sebenarnya hampir sama sih kayak leburan atau pamor ya. Kalau Cibatu disebutnya leburan. Jadi dia kalau pamor itu atau leburan itu beberapa jenis baja, banyak ya. Kalau baja slap itu cuma 2 elemen. Satu core, tengahnya tuh buat matanya, yang pinggirnya itu lapisan besi. Besinya besi yang anti getas. Jadi kenapa dilapisin besi? Supaya pas disepotyu dia tidak patah. Jadi walaupun bengkok dia bisa dibenerin lagi, nggak patah insya Allah. Itu kelebihan baja slap anti getas. Jadi di tangan saya ini salah satu produk asli Cibatu ya. Ini penempanya Akang Asep Rambo. Akang Asep Rambo itu dia benar-benar keturunan penempa dari Cibatu. Kalau nggak salah generasi ke-7 ya. Ini leburan Cibatu asli. Handle-nya ini soang ngejat disebutnya. Dan dalamnya ini paut sintung. Paut sintung, leburan asli Cibatu, jadi sejenis pamor ya kalau zaman sekarang disebutnya pamor. Jadi kalau Cibatu itu sebutannya leburan. Kalau di luar itu sekarang tekannya pamor atau Damaskus, kalau Cibatu punya nama sendiri, ini leburan ya. Leburan Cibatu asli dengan motif ini modelnya paut sintung. Handle-nya pakai khas jadul, soang ngejat ya, disebutnya ini soang ngejat. Jadi ini mau terbang misalnya soangnya ke atas. Kalau ini mau buun nih, ini sama juga tapi ini modelnya siluwuk, golok luwuk. Golok luwuk itu dia semacam jenis candung. Kalau Cibatu punya nama sendiri dia. Ini sama leburan juga. Ini golok harganya lumayan ya, sampai puluhan juta. Ini leburan asli Cibatu ya. Udah ada ukiran. Kalau Cibatu khasnya ukirannya pakai kuningan kebanyakan. Ukiran Cibatunya. Cibatu. Kalau sarungnya ini khas Cibatu ya. Kebanyakan Cibatu itu pakai senok keling. Senok keling itu kayu yang paling kuat dan harganya terjangkau. Ya, buat warga Sukabumi, khususnya Cibatu ya, pokoknya jangan melupakan sejarah atau budaya Sukabumi. Karena selain golok ada juga yang lain ya. Tapi kalau golok itu Cibatu khususnya ya. Dan saya sebagai penerus atau warga Cibatu asli, juga insya Allah tetap melestarikan budaya-budaya daerah saya. Contoh kita kepada Haji As, sesepuh kita sama Bapak Asep Rambo tuh yang sekarang masih fokus nempa baja slap ataupun leburan. Beliau masih fokus atau eksis ya sampai sekarang dan alhamdulillah bisa menghidupi keluarganya dengan sejahtera. Jadi bahwa di Cibatu itu ada budaya golok Cibatu baja slap yang sangat fenomenal. Dari Pak Haji Aas dan Pak Asep Rambo, kita dapat belajar salah satu cara menyelamatkan warisan budaya. Pengorbanan dalam penyelamatan ini, Pak Haji Aas dan Pak Asep Rambo menghabiskan banyak waktu untuk berkarya dengan golok-golok ciptaannya. Penyelamatan warisan budaya ini tentunya harus terus meregenerasi sumber daya manusia. Semoga sosok seperti Pak Haji Aas dan Pak Asep Rambo akan terus lahir untuk melestarikan golok Cibatu ini.